Sekarang saya mau kasih tahu buat saudara, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu masukkan dalam hati dan pikiran akan membuat perilakumu seperti apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tangkap dalam hidupmu. Sekali lagi, semakin saudara punya pengenalan akan Tuhan, semakin saudara akan diubahkan cara hidup saudara. Kalau saudara nggak kenal Tuhan, maka cara hidupmu seperti nggak kenal Tuhan. Tapi kalau kamu mengenal Tuhan, maka cara hidupmu kan sama seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu yang disebut dengan cara mengenal Tuhan. Penting buat kita, apa sumber pengenalan itu? Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu kemarin minggu, kalau saudara masih ingat dan datang, saudara kasih tahu bahwa iblis juga kasih kebenaran. Tapi kebenaran menurut pandangan iblis. Iblis kasih kebenaran palsu. Tidak bisa saudara di luar Alkitab. Sumber pengenalan kita kepada Tuhan Yesus hanya satu, Alkitab. Tidak boleh menghilangkan satu iota pun. Benar ya? Matius pasal 5. Gak boleh menghilangkan satu titik pun, tidak boleh dalam Alkitab. Tapi kenapa kadang-kadang kita hilangkan, lewati itu hilangkan. Atau hal-hal yang menegur saudara, lewati. Cari yang berkat-berkat aja. Kalau yang negur-negur, lewati, hilangkan aja. Kalau cari-cari yang benar-benar membuat hidup saudara ini pikul salib, lewati pikul salib, itu sudah digantikan sama Yesus. Kalau yang bisa masalah puasa juga 40 hari, Yesus sudah berpuasa, kita nggak perlu, lewati. Apa yang kamu renungkan hari ini akan mengubah perilaku saudara. Sekarang kamu merenungkan apa? Itu akan mengubah cara pandangan. Serius, kamu sedang merenung apa? Kalau kamu merenungkan sebuah masalah, maka wajahmu penuh dengan masalah. Kalau kamu merenungkan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menghidupi hidup saudara. Oke? Maka pentinglah hidup kita ketika sudah merenungkan firman Tuhan hari ini. Ada banyak orang yang tidak mau merenungkan. Ada banyak orang yang gak suka dengan firman Tuhan, sukanya puji-pujian. Lupa, kan penting Pak puji-pujian, tapi sukanya puji-pujian. Kalau firman Tuhan ngantuk, puji-pujian enggak. Sumber yang kedua, kita bicara soal apa? Suara Tuhan. Loh, gimana Pak cara mendengar suara Tuhan? Sekarang ini bicara masalah rema, bukan logos. Kita bicara bagaimana suara Tuhan secara langsung. Bisa enggak? Bisa. Mari kita lihat, Tuhan bicara lewat, yang pertama kita bicara masalah lewat apa? Persoalan. Tuhan bicara lewat persoalan. Maka persoalan itu adalah bentuk bagaimana kita mengenal Tuhan sebenarnya. Kalau kamu benar-benar dengar suara Tuhan di dalam sebuah persoalan karena kamu sudah belajar Alkitab, jangan lupa ya nomor 1 Alkitab. Ketika kamu belajar Alkitab, maka ketika suara Tuhan itu pasti cocok dengan Alkitab. Maka dalam persoalan-persoalan itu kamu akan temukan bagaimana suara Tuhan terjadi. Maka jangan pernah lari dari persoalan. Setuju? Jangan pernah hadapi persoalan bersama dengan Tuhan tentunya. Karena kamu udah meditasi dulu, karena kamu udah berwahyu dalam firman Tuhan dulu, maka kamu berani untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di antara saudara dan saya. Hadapi, jangan jadi orang banci. Mari kita lihat berikut yang kedua adalah ciptaan. Melalui ciptaannya kita bisa kenal Tuhan. Suara Tuhan itu bisa melalui ciptaannya. Bahkan kita katakan seluruh ciptaannya memuliakan nama Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, ciptaannya memuliakan nama Dia. Kita bisa kenal ciptaannya. Kenapa ada orang kayak gini? Karena ciptaan Tuhan. Saya bisa kenal Tuhan gara-gara Dia, bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Mari kita kenali Tuhan, kuasanya sekarang. Ada lagu kuasanya membangkitkan. Tapi masalahnya adalah kamu kenal nggak kan kuasanya? Ada orang yang tahu kuasa Tuhan itu luar biasa, tetapi kita nggak mengandalkan Tuhan. Itu artinya kamu nggak kenal kuasanya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa manusia lebih berkuasa daripada Tuhan. Pertolongan manusia lebih jelas daripada pertolongan Tuhan. Jika sudah suka minta pertolongan manusia dibanding pertolongan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita harus punya prinsip gini. Semua tunduk di dalam namanya. Kamu harus punya pola prinsip ini, termasuk penyakit. Semua. Kalau kamu kenal Tuhan, berarti kamu akan mengerti bahwa semua akan tunduk di dalam namanya. Tidak ada satupun yang tidak. Apapun itu. Setan tunduk di dalam kuasa namanya. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sepatah kata. Kalau kamu kenal kuasa Tuhan, kamu akan kenal akan kata-kata Yesus.
Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin badai itu dan danau itu. Maka danau itu menjadi apa? Kalimat sekali itu luar biasa loh. Kalau cuma teduh itu, ini teduh sekali. Berarti sebelumnya sudah teduh, kena buah luar biasa, sekarang teduh sekali. Tapi kalau persoalan nggak boleh diusir. Kamu punya utang diusir, nggak bisa dibayar kalau itu. Maka nggak boleh kamu punya persoalan diusir tengking danam itu. Persoalan tetap ada. Yang diusir itu setan. Oke. Makanya kita jangan asal tengkang-tengking tanpa mengenal kuasanya. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu kenal kuasanya, tapi kamu juga harus kenal kerajaannya. Kerajaannya itu bicara masalah apa? Kerajaan bisa bicara soal, mari kita yang pertama, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hai, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi hal kerajaan surga kamu harus kenal. Hal kerajaan surga, kerajaannya adalah seperti orang yang menaburkan benih di ladangnya. Dan suatu ketika ada orang yang menaburkan benih yang lain. Ini bicara masalah apa sih? Coba 27-nya. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik itu siapa? Yesus. Tahu ya? Jadi kerajaan surga bisa masalah Yesus, tapi ada benih yang lain. Baca di sana segala lengkap. Maka hal kerajaan surga bisa soal apa ini? Karakter. Hati-hati. Maka hal kerajaan surga bicara bagaimana saudara ini menabur benih yang baik, karakter yang bagus. Kamu harus kenal akan kerajaannya. Itu adalah kerajaan yang baik, kebenaran, itu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya yang kedua, kerajaan surga bicara soal seperti harta terpendam. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama apa? Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi oleh sebab sukacitanya bergila, ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Berarti hal kerajaan surga, kerajaannya itu apa? Sangat mahal. Hal kerajaan surga itu mahalnya adalah sehidup saudara itu sendiri. Sehingga ketika saudara gak berani mati demi Tuhan, kamu gak akan masuk dalam kerajaannya. Kamu harus kenal kasihnya, bukan hanya tentang kekejamannya, tentang hukuman dan sebagainya, tapi kita harus kenal kasih Kristus seperti apa. Yohanes 3:16 jelas sekali dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang benar-benar kasih love. Ini kasih yang gila banget. Loh, kenapa kok gila banget kasihnya Tuhan? Karena anaknya sendiri dipersembahkan, diberikan buat saudara dan saya. Ini kasih yang sangat gila. Maka kalau saudara nggak gila sama Tuhan, kebangetan. Kebangetan.